Selamat siang ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih. Kami bersyukur atas waktu ini ya Bapa. Kami dapat nafas dan menikmati kehidupan yang Engkau berikan. Kami bersyukur hari ini Engkau mengirimkan Romo Agustinus Lee yang jauh di Malang tetapi dapat memberkati kami pada siang hari ini dengan pelayanannya. Berkatilah beliau senantiasa dalam studi dia dan segala pelayanan dan kesehatan dia. Terima kasih Engkau mengirimkan hamba-hamba di tengah kami, agar kami dapat terus bertumbuh dan menjadi suatu simbol untuk kepercayaan bagi orang lain untuk percaya bahwa Tuhan telah datang untuk menebus kita. Biarlah kami menjadi api dia yang menyala-nyala di antara suasana yang belakangan ini begitu mencekam. Kami juga kehilangan keluarga. Kami mau mendoakan Ibu Martina Mega, ibu dari teman kami Hani. Dan kami juga mau berdoa untuk Setia Halim Koko daripada Lita. Masih banyak lagi nama-nama yang telah Engkau panggil dan juga yang tergerak sakit, mungkin karena COVID atau penyakit lainnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami hanya dapat berharap dan berdoa bagi kami sendiri juga bahwa kami dapat melewati ini. Kau berikan kami iman dan kepercayaan bahwa kami bisa. Kami menjadi murid-Mu yang baik, menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih, bukalah hati dan pikiran kami sehingga untuk 1 jam ke depan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus doa yang tidak sempurna ini kami ucapkan di dalam nama-Mu. Amin. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan bagi Romo untuk memulai. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Hari ini saya mau mengajak semua untuk mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang memang sering kita ucapkan bersama. Maka hari ini saya mencoba mengajak kita semua untuk melihat apa sih alasan kita untuk percaya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat patung ini, ada di mana lokasinya? Ya, lokasinya saya tidak tahu persis, tapi antara perbatasan Argentina dengan Brazil. Ya, jadi terjadi pertikaian besar antara Argentina dengan Brazil, lalu di tengah-tengah pertikaian ini mereka mencoba mencari perdamaian, lalu mereka membangun ini, sehingga ini patung Yesus ini merentangkan tangannya mengarah ke negara Brazil dan Argentina dan menghadap ke pantai yang mungkin Bapak Ibu tahu terkenal, Copacabana. Ya, kesananya saya tidak tahu bagaimana, belum pernah, tetapi baik. Ya, nah dengan demikian terjadi perdamaian. Karena apa? Karena mereka kemudian menyadari, ya kita sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama murid Yesus. Nah, baik, untuk itu saya mengajak semua untuk menjawab pertanyaan, apa alasan saya untuk percaya? Mengapa juga saya harus percaya kepada Yesus? Mengapa bukan yang lain? Jadi dengan demikian, mungkin kita bisa menjawab masing-masing bagi kita. Saya mengapa harus percaya kepada Yesus? Selain itu kita melihat banyak juga pengikut Yesus yang mengatakan, ya saya percaya Yesus, tapi juga kadang-kadang saya percaya pada dukun. Ya kan? Kalau kadangkala harapan kita sudah menipis atau sudah hilang, ya dukun bertindak. Itulah yang sering terjadi. Ya, tidak jarang juga misalnya, mungkin juga pernah kita alami sewaktu mau menikah, entah kita atau orang tua itu sibuk mencari hari baik. Sudah harinya ketemu jam baik. Ya, sudah ketemu jam baik, ini dia. Dilihat pasangan kita sionya cocok atau tidak. Nah, itulah dia.
Maka kerap kali terjadi ketegangan antara mengapa saya harus percaya pada Yesus dengan keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang lain, entah karena diwariskan oleh orang tua, atau juga kadangkala kata orang, kata teman, kata orang pintar. Maka saya persilahkan Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan itu, ya. Mengapa saya mau percaya? Mungkin juga bisa menjawab di ruang chat supaya mungkin juga kita bisa melihat kira-kira apa sih jawabannya. Nah, mengapa kita harus memberi jawaban terhadap pertanyaan ini? Karena iman bukan soal suka atau tidak suka, bukan juga soal senang atau tidak senang. Kerap kali orang jatuh justru di situ karena merasa, oh saya suka, oh merasa saya senang. Kalau sudah tidak suka, apa yang terjadi? Dia bingung. Harus bagaimana? Inilah dia. Nah, pertama-tama tentu yang kita lihat adalah wajah Yesus. Mengapa saya mau percaya? Singkat kata juga, kalau kita berkata, Yesus, ya Yesus, ya so what gitu. Jadi apa istimewanya dengan Yesus? Ya, sehingga muncullah kerinduan atau kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu bertanya, apa yang aku minta atau aku cari dari Yesus? Sehingga banyak orang meminta sesuatu dan kalau merasa, nah ini problematikanya, merasa permintaannya tidak dikabulkan, dia menganggap Yesus tidak sakti, Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mampu memberikan apa yang dia inginkan. Atau mungkin lebih sederhana sedikit dikatakan, apa yang aku harapkan dari Yesus. Nah, sebelum kita menjawab ini, ya, Bapak Ibu kan selalu berdoa ya. Nah, kalau berdoa, saya mau bertanya, berdoanya kepada siapa? Kerap kali kita berdoa tapi kita tidak tahu kepada siapa kita berdoa. Sederhana, misalnya kita selalu menyebut, ya Tuhan, ya Tuhan. Baik, Tuhanmu siapa? Nah, inilah persoalannya. Karena apa? Karena orang-orang yang menyembah setan juga menyebut setan sebagai Tuhan. Orang yang menyembah dewa-dewi juga menyebut dewa-dewinya sebagai Tuhan. Nah, karena itulah yang menyembah dewa-dewi menjadi lebih jelas karena mereka menyebut nama dewa-dewinya. Mengapa? Ya mungkin bagi yang orang tuanya masih sembayang Dewi Kuan Im, bisa mengatakan apa? Iya, Kuan Im. Kuan Im itu siapa? Kuan Im itu artinya adalah mendengar suara. Suara siapa? Suara orang yang memohon. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada siapa? Tuhan. Baik, Tuhan kita siapa? Nah, inilah dia yang perlu dijawab. Sehingga kalau kita berdoa, kita menyebut, ya kepada Yesus. Baik. Bapak Ibu tahu apa arti nama Yesus? Yesus artinya, jadi lihat, menarik sekali karena apa? Karena kalau orang-orang Yahudi dalam Alkitab, selalu dikatakan apa? Mereka memilih nama untuk anaknya. Ya, tetapi untuk Yesus tidak. Bahkan Yohanes Pembaptis saja, Zakaria ditanya, siapa nama anakmu? Dia menulis, ya kan? Karena dia tidak bisa berbicara, namanya adalah Yohanes. Selesai. Tetapi Yesus tidak. Karena apa? Karena sewaktu Maria mendapat kabar dari malaikat, dan malaikat berkata, engkau akan mengandung seorang anak, dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi dengan kata lain, nama itu bukan yang dipikirkan oleh Maria, bukan yang dicari oleh Maria, seperti kita,
kerap kali mau memberi nama kepada anak kan kita cari entah sekarang di Google, di buku pintar atau tanya orang. Tidak. Malaikat sendiri mengatakan dan namanya ialah Yesus. Dan engkau akan memberikan nama kepadanya Yesus. Maka apa itu artinya Yesus? Ya, Yesus artinya Allah menyelamatkan. Bukan Allah penyelamat. Kalau kita melihat, ya, Allah menyelamatkan. Malaikat menyebut nama Yesus sebagai kata kerja. Mengapa? Karena Allah senantiasa menyelamatkan. Jadi, karya keselamatan Allah itu terjadi terus-menerus tanpa berhenti. Sehingga benar seperti penulis surat kepada orang Ibrani yang mengatakan apa? Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, hari ini, dan selama-lamanya. Inilah dia. Yesus, jadi kalau kita berdoa kepada Yesus, kita berdoa kepada Allah yang menyelamatkan. Dari mana kita mengetahui Allah menyelamatkan? Allah menyelamatkan itu kita tahu dan kita lihat dengan mata kita terjadi pada diri Yesus dari Nazaret. Inilah iman kita. Sehingga kalau begitu, apa alasan kita untuk percaya? Tidak lain, tidak bukan, boleh disimpulkan sederhana, Yesus adalah alasan kita untuk percaya. Tidak ada yang lain. Jadi bukan karena Yesusnya sakti, bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Bukan Yesus penuh kuasa, dia bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Seperti Allah dalam cerita kisah-kisah perjanjian lama. Bukan. Kita mau percaya karena Yesus adalah wujud yang kelihatan dari Allah yang menyelamatkan. Singkat kata, Yesus adalah wajah Allah itu sendiri. Jadi, dengan kata lain, kita mau percaya kepada Yesus karena kita melihat apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, dan apa yang dijalani atau dialami oleh Yesus sendiri. Dan dikatakan dia menderita sampai wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan pada hari ketiga dia bangkit. Maka kalau ditanya secara sederhana, ya, mengapa kita mau percaya? Karena dia adalah Yesus. Nah, kalau begitu, kita semua yang percaya sebenarnya bukan karena saya mau percaya. Bukan juga karena saya tertarik. Tidak. Jadi bukan sayanya yang penting, sekarang yang penting adalah Yesusnya. Sehingga mengapa Yesus menjadi alasan saya untuk percaya? Pertama-tama karena kita semua dipanggil untuk percaya dan disucikan. Inilah alasan kita untuk percaya. Kita dipanggil untuk percaya dan disucikan, dikuduskan. Yang kedua, kita semua dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia, bagi semua orang yang kita jumpai. Inilah dia alasan kita untuk percaya. Nah, kalau begitu, kita melihat apa artinya kita dipanggil untuk dikuduskan, disucikan, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka kalau begitu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai dengan 2. Silakan Bapak Ibu baca sebentar saja di dalam hati.
Ya. Bapak Ibu bayangkan bagaimana Paulus yang berbicara. Maka sebenarnya kalau lektor di gereja, kalau pas mendapat bacaan dari surat Rasul Paulus, barangkali harusnya laki-laki dan suaranya ngebas. Ya, begini kata Paulus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Paulus dengan berani mengatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Apa artinya dikuduskan? Menjadikan diri sebagai persembahan yang kudus. Dan dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang percaya, dipanggil untuk percaya, pertama-tama disucikan. Dia dikuduskan untuk menjadi milik Allah. Dan kemudian yang kedua, dia dipanggil untuk menjadi berkat karena dirinya berubah. Dan disitulah orang-orang yang percaya mengalami apa yang disebut transformasi. Dia dibaharui. Mengapa demikian? Karena manusia telah jatuh oleh dosa, oleh kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, oleh kesesatan, oleh kesenangan. Kita kerap kali dalam hidup kita mencari apa yang kita senangi, mencari apa yang kita mau. Maka orang yang percaya kepada Yesus dipanggil, dibaharui, ya dia tidak lagi menjadi serupa dengan yang dulu lagi. Dia bukan orang dunia. Cara hidupnya berubah. Inilah dia. Sehingga boleh dikatakan demikian. Ya, dia bukan orang lama. Dia menjadi manusia baru. Yang menarik adalah dia bukan milik dunia. Kerap kali justru kita mau menjadi sama seperti dunia, seperti orang-orang lain yang tidak percaya. Mereka demikian, saya juga mau. Tidak, kita bukan lagi milik dunia, tetapi menjadi milik Allah. Inilah artinya dikuduskan, dibaharui, mengalami transformasi. Yang menarik, ya, dibaharui kembali kepada keadaan asali, keadaan awal sewaktu diciptakan. Dia menjadi citra Allah yang tak tercemar. Maka kalau kita membaca kisah Kejadian, menarik sekali. Karena apa? Karena mereka dalam keadaan asali, Adam dan Hawa, mereka bisa berjumpa dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, tetapi setelah mereka berdosa, sewaktu mereka mendengar Allah berjalan-jalan di Taman Getsemani, mereka bersembunyi. Mereka tidak berani berjumpa dengan Allah. Keadaan asali inilah hilang karena dosa. Dan yang menarik adalah dengan dikuduskan, orang menjadi layak di hadapan Allah. Dengan kata lain, kehadiran kita itu menjadi pantas di hadapan Allah. Nah, karena itulah saya mengajak semua pada hari ini, kalau begitu secara sederhana saja, mari kita belajar dari Santo Paulus. Kita melihat
bagaimana Rasul Paulus yang percaya. Apa yang terjadi pada Paulus? Ya, Paulus dia adalah seorang misionaris besar. Ya, dia bahkan boleh dikatakan berbeda dengan rasul-rasul lain. Kalau rasul-rasul lain dipilih langsung oleh Yesus, lalu mereka mengikuti Yesus. Paulus tidak. Paulus malah percaya pada Yesus sesudah Yesus bangkit. Sesudah Yesus tidak lagi tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi menarik, dia menjadi seorang rasul besar, misionaris di zaman para rasul. Dan yang terjadi dari dia adalah dia mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidupnya. Karena pengenalannya akan Kristus. Dia yang dulunya sangat membenci para pengikut Yesus, sekarang menjadi orang yang luar biasa mencintai Yesus. Perhatikan Paulus, ya, dia bukannya berubah, tetapi bertransformasi. Ya, transformasi bukan berarti menghilangkan karakter, kebiasaan atau ciri khas seseorang. Bertransformasi artinya dia mengalami peningkatan. Dari dulu yang hanya sekadar seperti ini, sekarang menjadi lebih lagi. Dari yang dulu hanya mengertinya sebagian, sekarang mengertinya menjadi lebih besar. Inilah transformasi Rasul Paulus. Dari seorang pembenci menjadi seorang pencinta yang berkobar-kobar, dan cintanya dia tahu kalau dulu hanya kepada hukum Taurat, sekarang dia kepada Tuhan Yesus. Bahkan lebih lagi, dia mau berkorban untuk Yesus. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, bagiku lebih baik mati. Tetapi kalau aku hidup untuk Kristus. Jadi dengan kata lain, bagi Paulus, dia sekarang mempunyai fokus dalam hidupnya, yaitu hanya untuk Yesus. Apa yang dulu dianggapnya paling utama, hukum Taurat dan aturannya, sekarang dianggapnya tidak lagi bernilai, karena, ini yang penting, karena pengenalannya akan Kristus. Maka secara sederhana, mari kita melihat alasan pertama, ya, dipanggil untuk percaya dan dikuduskan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus soal ini? Ya, pertama-tama dikatakan dia terpilih. Sekarang sebentar saja kita melihat apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 21 sampai 23. Syarat pemilihan rasul. Kita melihat. Dikatakan ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi harus ditambahkan pengganti Yudas Iskariot. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami. Untuk, ini yang penting, menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Justus dan Matias. Dan siapa yang terpilih sebagai pengganti para rasul, pengganti Yudas Iskariot, yang terpilih adalah Matias. Maka dengan demikian jelas kelihatan syarat seorang rasul adalah satu, berkumpul dengan Yesus dan gereja bersama-sama dengan kami. Dan dengan Yesus, inilah koinonia. Maka saya agak kaget dengan PABT ini. Mengapa? Lah ini kok orang nggak bosan-bosannya berkumpul.
Ya, bahkan sekarang dengan Zoom yang berkumpul juga 100 lebih waktu saya diberitahu. Nah, itulah dia. Karena apa? Orang yang mengalami Yesus tidak akan tinggal sendiri. Ya, dia akan berusaha untuk berkumpul bersama orang lain. Yang kedua, syaratnya adalah dari Yesus dibaptis sampai dia naik ke surga. Baik, kalau dua syarat ini tercapai, belum cukup. Dengan kata lain, seorang rasul ini bukan soal jabatan, soal status, soal kewibawaan. Karena apa? Karena setelah dia dipilih dari antara yang lain-lain, dia diberi tugas menjadi saksi tentang kebangkitannya. Maka pertanyaan kita adalah, mengapa syarat seorang rasul harus seperti itu? Ya, berkumpul bersama, ya, dari Yesus dibaptis sampai dia naik ke surga, jadi bertemu, mendengar, melihat apa yang dibuat oleh Yesus. Yang ketiga, harus menjadi saksi tentang kebangkitannya. Karena masih banyak orang tidak percaya pada Yesus yang bangkit. Nah, mengapa ada syarat demikian? Bisa dikatakan para rasul yang 11 orang ini menyadari berbicara tentang Yesus yang bangkit tidak gampang. Lalu kalau kita mau berbicara tentang Yesus yang bangkit, mau apa dengan Yesus yang bangkit? Maka mereka mau mengatakan bahwa syarat seorang rasul adalah orang yang mengenal dan tahu tentang Yesus, tentang apa yang terjadi di sekitar Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus, yang diperbuat oleh Yesus, dan sebagainya. Yang tahu terjadi di sekitar Yesus, bagaimana orang membenci Yesus, bagaimana orang mencobai Yesus, dan yang mengalami Yesus sendiri. Menarik kalau kita melihat Injil Yohanes bab 1, Yohanes Pembaptis, dia berkata kepada murid-muridnya, dia menunjuk sewaktu Yesus lewat, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Lalu dikatakan ada 2 murid Yohanes yang mengikuti Yesus. Setelah mengikuti, Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, apa yang kamu cari? Dan jawaban mereka sederhana, Guru, di manakah engkau tinggal? Dan Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Sederhana. Dan dikatakan dalam Injil Yohanes, hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus, dan hari itu kira-kira pukul 4. Selesai. Keesokan harinya, Andreas pergi bertemu dengan saudaranya, Filipus pergi bertemu dengan saudaranya Andreas dan berkata, sederhana, kami sudah menemukan Mesias. Sudah. Nah inilah dia, karena apa? Karena 2 orang murid Yohanes itu, mereka mengalami Yesus. Dan tidak dikatakan, mereka kemudian tahu di mana Yesus tinggal. Saya kira Bapak Ibu beberapa pasti sudah tahu kan, Yesus tinggal di mana? Tahu tidak? Yesus tinggalnya di mana? Di kota apa? Ya, Yesus dia lahir di Bethlehem. Ya kan? Sewaktu dia kembali dari Mesir, dikatakan orang tuanya membawa Yesus dan tinggal di Nazaret. Bahkan di atas kayu salib, di atas salib kan ada tulisan INRI. INRI itu kan singkatan dari Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka kalau begitu, dia dikenal sebagai orang Nazaret. Tetapi Yesusnya sendiri
Ya, setelah dia berpuasa ya dan dibaptis di Sungai Yordan, Yesus tinggal di kota Kapernaum, Kafarnaum. Itulah dia. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kedua murid Yohanes mereka tidak, dan Yohanes tidak menuliskan, kemudian mereka tahu di mana dia tinggal. Padahal pertanyaan mereka adalah, Guru, di manakah engkau tinggal? Dan Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Dan Yohanes mengatakan, Injil Yohanes mengatakan, hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang paling penting. Tinggal bersama dengan Yesus, mengalami Yesus sendiri. Jadi syarat seorang rasul adalah mereka mengenal dan tahu tentang siapa Yesus guru mereka. Nah, bagaimana dengan Paulus? Paulus tidak pernah tinggal bersama dengan Yesus. Dia tidak mengalami Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan dan yang naik ke surga. Tetapi menarik, Paulus menjadi saksi kebangkitan Yesus yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, menarik juga, Paulus tidak selamanya berhasil. Kisah yang paling menarik adalah Paulus, dia gagal di Athena. Dia pergi ke Athena, lalu berjalan-jalan keliling kota, dan dia berdiri di Areopagus. Ya, dia berkata, hai orang-orang Athena, saya berkeliling kotamu dan melihat banyak kuil-kuil yang dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dan saya menemukan satu kuil yang ditujukan kepada dewa yang tak dikenal. Nah, dia mau mulai menjelaskan siapa itu yang tak dikenal. Dia mulailah berbicara tentang Yesus. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Athena yang mendengar pewartaan Paulus tentang Yesus terpesona. Tetapi begitu Paulus berbicara tentang Yesus menderita sengsara, mati di atas kayu salib, dan kemudian bangkit, lalu orang-orang Athena mengatakan, sudahlah, besok-besok saja kami dengar. Nah, itulah dia. Jadi kita melihat saksi tentang kebangkitan Yesus ini adalah sesuatu yang menjadi kunci dari kehidupan para rasul. Nah, untuk itu bagaimana Paulus menunjuk kepada dirinya sendiri dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu yang terkasih, saya kira Bapak Ibu tentu sudah tahu tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya hanya mengulangi sedikit saja. Ya. Pertama-tama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah surat terpanjang. Ini salah satu aturan menyusun kitab yang ada dalam perjanjian baru, terutama surat-surat Paulus. Ya, bukan berdasarkan tahunnya, ya, tetapi menurut tradisi. Surat Paulus disusun menurut urutan panjangnya. Maka kalau kita lihat makin ke belakang Filipi, Filemon, itu suratnya pendek sekali. Tapi yang paling panjang itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Menarik, surat ini tidak menyebutkan problem konkret umat di Roma. Karena Paulus belum pernah ke Roma. Ya, tetapi dia menyatakan keinginannya mengunjungi mereka dan menuliskan dasar-dasar iman. Mengapa kita percaya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi dengan kita yang percaya. Dan berani-beraninya Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, karena jemaat di Roma bukan jemaat yang didirikan, dibangun oleh Paulus. Ya. Jadi Paulus mendirikan jemaat di Galatia, Korintus. Dia menyebut problem kehidupan umat di Korintus atau di Galatia, ya. Tetapi untuk Roma tidak. Ya. Petrus sudah lebih dahulu mewartakan Injil kepada jemaat di Roma. Nah, singkat kata kita melihat sejenak isi surat
Rasul Paulus bab 1. Pertama tentang pelayanan Paulus, kedua ayat 7 sampai dengan 15, orang Roma pun dicintai Allah dan dipanggil menjadi orang kudus. Ya. Yang ketiga, orang benar akan diselamatkan oleh iman. Inilah dia. Jadi, ayat 1 sampai dengan 6, dia menyebut dia adalah hamba Yesus Kristus, dipanggil menjadi murid dan dikuduskan. Ayat 7 sampai 15, semua orang di Roma juga dicintai oleh Allah. Ayat 16 sampai 17, orang-orang benar akan hidup, akan diselamatkan oleh iman. Ini secara sekilas. Tetapi kita tidak membahas surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, tapi kita melihat siapa Paulus dan apa alasan dia untuk percaya. Ya, ayat 1 sampai dengan 4. Kita lihat kata-kata Paulus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 5-7. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah bunyi pembuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Kita melihat Paulus. Dia dipanggil untuk apa? Paulus dipanggil untuk menjadi milik. Milik siapa? Milik Yesus Kristus. Dia dipanggil untuk terlibat dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dia dipanggil untuk mengalami Yesus Kristus sendiri. Singkat kata, Paulus dipanggil untuk kita bisa mengisi apapun itu. Untuk Yesus Kristus sendiri. Paulus dipanggil untuk mengambil bagian dalam hidup Yesus Kristus. Nah, disinilah kita semua juga dipanggil. Inilah alasan kita untuk percaya. Jadi saya percaya bukan karena mendapat bukti, bukan karena keinginan saya terkabul. Saya percaya karena saya, seperti Paulus, dipanggil untuk menjadi milik Yesus. Kalau arti nama Yesus itu adalah Allah menyelamatkan, maka saya dipanggil untuk menjadi milik dari Allah yang menyelamatkan saya. Saya dipanggil untuk terlibat dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Maka sangat bisa dimengerti, kita tidak lagi menjadi milik dunia, tapi milik Allah. Dan yang menarik, kita dipanggil untuk mengalami Yesus sendiri, mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Singkat kata, kesimpulannya, kita semua dipanggil seperti Paulus untuk mengambil bagian dalam hidup Yesus. Disinilah Paulus menyatakan dirinya sendiri. Paulus menyatakan siapakah dirinya.
Who am I? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, siapakah Anda ini? Apa jawaban kita? Oh, jawaban kita bisa macam-macam. Misalnya, oh saya tetangganya Presiden Jokowi. Ya, atau ada yang menjawab, oh kamu Presiden Jokowi, saya tetangganya Presiden Donald Trump. Oh, tapi tidak ada yang mau menjadi tetangga Presiden Donald Trump kan? Banyak yang tidak suka dengan dia. Nah, itulah. Tapi siapa? Coba lihat bagaimana Paulus menyatakan siapa dirinya, ya. Dia menyebut aku adalah hamba dipanggil aku adalah hamba Kristus Yesus, ya. Aku dipanggil menjadi rasul dan aku dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi, siapakah Paulus itu? Ini adalah persoalan identitas diri. Pertanyaan ini selalu menjadi problematika kita setiap hari. Menarik dari Rasul Paulus, dia mau menyatakan siapa dirinya sendiri, ya, bukan dari dirinya. Kalau kita menyatakan diri kita, pasti sumbernya dari kita. Misalnya, siapakah Romo Agus itu? Oh ya, kita menyebut apa? Jabatan kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, pokoknya semua yang berhubungan dengan saya. Ya kan? Oh, siapakah Romo Agus itu? Nih, tadi Alfa mengatakan toh, oh itu ketua yayasan. Di sekolah saya dulu. Nah, itu dia. Ya kan? Saya juga bisa, oh siapakah Romo Agus itu? Oh ya, saya dosen di SDFT. Oh, siapakah Romo Agus itu? Oh ya, saya sekarang mengajar filsafat Cina dan spiritualitas. Saya menyatakan identitas saya dari diri saya sendiri. Siapakah Paulus itu? Coba lihat Bapak Ibu. Dia menempatkan dirinya, menjelaskan siapa dirinya, bukan dari dirinya sendiri. Bukan lihat ya siapa aku. Tetapi dia menyatakan dirinya dari kacamata siapakah aku di hadapan Tuhan. Dan inilah dengan ini dia mau menunjukkan dirinya itu siapa. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Maka kita bisa mengatakan toh banyak dari kita kan selalu menunjukkan diri kita dari diri kita sendiri. Atau misalnya orang-orang Tionghoa kan biasanya punya marga. Ya kan? Oh ini marganya siapa? Oh ini marganya marga Ui. Ini marganya siapa? Marga Ong dan sebagainya kan? Oh, atau bukan marga, saya-nya apa? Oh ini saya setan misalnya. Ya. Jadi dengan kata lain setidaknya ya kita mengidentifikasikan dirinya to who we belong. Oh saya masuk marga Li, marga ini, marga itu. Tapi tidak ada yang menyebut ya, saya ini termasuk marga Satwa. Ya, saya dari keluarga besar ini. Begitu juga ya tidak heran orang-orang Tionghoa itu kan ini juga kadang-kadang ya mulutnya juga kurang ajar kan. Orang Tionghoa itu selalu menyebut apa? Menyebut orang lain ya, bangsa lain itu apa? Kui. Kui itu apa? Setan. Ya kan? Setan barat, setan Belanda, setan Inggris, semuanya setan. Hanya dia sendiri yang orang kan. Tenglang itu, lang itu kan artinya orang kan. Nah, hanya dia yang orang, yang lain setan. Itulah dia. Tapi dengan kata lain, ya orang menunjukkan siapa identitasnya. Atau misalnya orang Barat tidak mempunyai marga, ya namanya misalnya Michael, ya kan? Michael, namanya Michael siapa? Oh ini Michael yang bapaknya atau kakeknya dulu pembuat sepatu, maka namanya apa? Michael Schumacher. Nah itulah dia. Oh ini siapa namanya? Roberto. Roberto yang mana? Banyak. Oh, Roberto da Silva. Kenapa da Silva? Ya, rumahnya di pinggir hutan. Dari hutan. Ya.
Atau Roberto da Costa, mengapa? Dari tepi laut, tinggal di pantai. Nah, itulah dia. Ya, tapi Paulus tidak, bukan di mana aku tinggal, bukan siapa keluargaku atau margaku, tapi Paulus mengatakan, aku adalah hamba Yesus Kristus. Jadi di sini ya, Paulus menunjukkan dirinya sebagai bagian dari Allah. Aku adalah hamba Yesus Kristus. Dan Paulus tidak malu-malu menyebut dirinya sebagai hamba. Mengapa? Karena dia adalah milik dari Tuannya. Dan Tuannya itu adalah Yesus sendiri. Ada satu kebanggaan. Ya. Apa artinya hamba Yesus Kristus? Ya. Dalam bahasa Inggris mungkin lebih tegas lagi disebut a devoted slave of Jesus Christ. Ya, ada kebanggaan menyebut diri sebagai milik Yesus. Mungkin seperti ibu-ibu kan, ibu-ibu itu kan bangga kalau sudah menikah kan, menyebut apa, namanya siapa. Misalnya di Malang sini ada beberapa, nama suaminya Edo, maka dipanggil Bu Edo. Ya, nama suaminya Nur Cahyo, maka dipanggil Bu Nur, kan gitu. Bangga sama suaminya. Ya kalau tidak bangga sama suaminya kan sudah dari dulu-dulu suaminya ditendang kan. Atau diomel-omelin. Nah itulah dia. Jadi kebanggaan. Ya, atau mungkin kita bangga masuk klub yang eksklusif. Misalnya ada yang masuk klubnya apa Rotary Club. Wah pasang apa namanya? Ada apa? Pinsetnya ya di sini. Jadi ada kebanggaan. Ada rasa yang bagaimana loh menggambar, saya ini loh. Wah, saya ajudannya Jokowi misalnya. Ya. Nah, Paulus tidak malu menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Karena apa? Sederhana, karena dia boleh menjadi hamba saja, itu suatu rahmat yang luar biasa. Aku boleh melayani Yesus Kristus. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Dia mau mempersembahkan seluruh hidupnya, seluruh hatinya kepada Tuhan. Penuh komitmen. Karena dia ada dan dia bekerja hanya untuk Tuannya. Dan apa? Kebanggaan bisa menjadi bagian dari Yesus Kristus. Seperti dari banyak orang kan, saya bangga menjadi orang Katolik. Itu dia. Tapi sesudah itu dia tidak menjadi Katolik lagi, dia bilang, iya saya dulu Kastolik, bekas Katolik, kan gitu. Inilah dia. Yang kedua, ya seorang rasul. Apa artinya menjadi seorang rasul? Ya. Menjadi seorang rasul artinya dia diberi kuasa dan diberi wewenang mewakili tuannya. Maka lihat Paulus dia berkata, aku adalah hamba dan sekarang aku rasul karena aku mewakili tuannya. Dan untuk itu ya semua orang ya dipanggil dan inilah dia. Seorang rasul itu dikuduskan, dipanggil dan diutus oleh Allah untuk mewartakan Yesus dan menjadi saksi atas kebangkitan Yesus Kristus. Dan mengapa harus menjadi saksi? Karena dia harus membangun dan meneguhkan iman jemaat. Inilah dia. Maka apa yang dibuat oleh PABT ini sudah bagian dari kehidupan seorang rasul. Mengapa mau susah-susah di masa COVID ini ya mau mengadakan Zoom untuk tetap mengadakan PABT? Dan apa? Mengundang begitu banyak orang. Karena mau berbicara, membangun jemaat, meneguhkan iman, apalagi situasi-situasi sekarang kan, kemarin dulu ya kan, di mana ada demo besar-besaran. Dan apa? Dan ini yang penting, yang keempat, berkomitmen penuh.
bahkan berani menghadapi segala tantangan dan bahaya. Inilah dia. Maka Paulus dengan penuh semangat berkeliling kemanapun, tidak mengenal lelah. Bahkan dia diracun, dan dia tidak takut. Inilah dia, mempersembahkan seluruh dirinya berkomitmen kepada Allah. Dan yang menarik adalah dikuduskan untuk memberitakan Injil. Pengudusan ini adalah karunia utama terhadap seorang Kristen, dipanggil dan dikuduskan. Maka Bapak Ibu, tidak ada seorang pun mampu dan bisa menguduskan dirinya. Ya, orang bisa makan vegetarian, tapi dia tidak mampu menguduskan dirinya. Orang bisa berdoa dan bertapa, tetapi hanya Allah yang menguduskan. Jadi pengudusan itu berasal dari Tuhan sendiri. Manusia tidak mampu menguduskan dirinya. Karena itulah orang yang dipanggil, yang mempersembahkan dirinya sebagai hamba untuk menjadi rasul, dia dikuduskan untuk mewartakan Injil. Adalah bagian dari pewartaan Injil itu sendiri. Maka penulis surat kepada orang Ibrani mengatakan dengan sangat tegas demikian. Ibrani bab 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah debu dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Inilah dia. Sehingga alasan untuk kita, alasan pertama untuk percaya adalah karena kita semua telah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Dan apa artinya dikuduskan, Bapak Ibu? Dikuduskan artinya dipisahkan, tidak sama dengan yang lain. Atau mungkin bahasa kampungnya, lain dari yang lain. Misalnya, ya, salib kita. Salib kita yang kita pakai sebagai kalung, ya, itu kan bahannya sama dengan kalung-kalung yang lain. Ya kan? Entah itu mau dari kuningan, entah mau dari perak, entah bahkan juga dari emas. Sama, emas itu bisa nggak dibuat jadi kalung yang lain? Bisa. Tetapi dengan dikuduskan artinya dia dijadikan lain dari yang lain. Dipakai sebagai tanda. Nah, lalu barang itu diangkat ke martabat yang lebih tinggi. Tidak lagi seperti yang biasa. Dan diperlakukan secara khusus dan dipakai secara istimewa. Dan juga mendapat hak istimewa. Ini artinya dikuduskan. Jadi misalnya kain yang kita pakai untuk melap piala tidak akan kita pakai untuk melap meja makan atau melap piring. Ya, piala yang dipakai untuk misa. Kalau Bapak Ibu ada pesta, lalu cari-cari gelas untuk wine tidak ada, masa memakai piala untuk misa? Tidak kan? Jadi dipisahkan, diperlakukan secara khusus, ya, ditempatkan di tempat yang istimewa, ya,
diberi martabat yang khusus karena inilah dia. Apalagi kalau dikatakan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Inilah alasan pertama orang untuk percaya. Orang yang dikuduskan berarti orang itu mendapat tempat di dalam hati Allah. Jadi orang yang dikuduskan oleh Yesus dengan darahnya, dia disatukan dengan Kristus sendiri. Seperti kata Rasul Petrus dalam surat pertamanya dikatakan, ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Jadi dengan kata lain, Yesus Allah yang menyelamatkan, menjadikan dirinya sebagai korban di kayu salib, supaya kita diselamatkan. Yang kedua, ini salah ketik. Yang kedua, dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat ayat 5 sampai dengan 7. Dikatakan oleh Paulus, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Untuk apa? Bukan untuk sesuatu yang dibanggakan, tetapi untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah dia. Maka di dalam ayat-ayat ini dikatakan demikian. Ya, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Pembaptisan itu merupakan syarat untuk menerima karunia Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Menarik, karena apa? Karena Paulus juga mengatakan semua orang Roma dipanggil untuk mengalami Yesus. Maka panggilan itu bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi untuk semua orang. Dan kalau orang itu menerima panggilan itu, dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, sering kita mendengar bagaimana orang berbicara, dan ini yang kerap kali mengganggu hati nurani kita. Dikatakan apa? Ya kalau gereja Konsili Vatikan kedua juga mengatakan orang-orang lain juga bisa selamat. No, itu tidak benar. Ya, dikatakan gereja mengakui bahwa di agama lain terdapat benih-benih kebenaran. Tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu dia. Karena apa? Karena orang-orang lain mereka tidak mengenal Kristus, tetapi Allah sudah memberi dan mengajar beberapa orang yang menjadi orang-orang pintar di tengah-tengah mereka untuk mengenal kebenaran-kebenaran. Tetapi dengan Yesus yang wafat di salib, maka semua orang mendapatkan keselamatan. Maka menjadi tugas kita, di ayat 5 dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Inilah dia. Sehingga apa?
Identitas panggilan kita menjadi jelas. Kita dikuduskan lebih dahulu supaya kita dapat menuntun semua bangsa untuk percaya kepada Yesus. Ya, supaya semua orang percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa, orang yang percaya dan kemudian dikuduskan oleh Yesus tidak mencari keselamatannya sendiri. Dia dipanggil untuk menuntun orang lain agar mereka juga ikut dikuduskan. Ya, dia diajak untuk percaya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan orang-orang lain. Sehingga dalam demikian kita melihat bagaimana panggilan Abraham. Jadi Abraham dipanggil, Paulus dipanggil, para rasul dipanggil, dan Bapak Ibu kita semua juga dipanggil. Dipanggil pertama-tama untuk apa? Untuk mengalami keselamatan Allah. Tetapi kalau kita sudah mengalami keselamatan itu, nah, tugas kita mengajak orang-orang lain, mengundang orang-orang lain untuk mengalami keselamatan seperti yang kita alami. Coba kita lihat sekilas saja bagaimana Abraham. Ya, Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu berhenti di sini dulu. Bayangkan kalau Allah berkata kepada kita, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya mana? Kita tidak tahu. Tetapi itulah dia. Kita mau percaya karena negeri yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita pasti yang terbaik. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah dia artinya pengudusan. Ya, menjadi bangsa yang besar, membuat namamu termasyhur, engkau akan menjadi berkat. Dengan kata lain, kalau kita meninggalkan hidup kita yang lama, kita mau mengikuti Allah, maka kita mendapatkan karunia itu. Yang dalam bahasanya Rasul Paulus, dikuduskan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu. Nah ini dia, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Identitas panggilan ini jelas. Dikuduskan agar dapat menuntun semua bangsa supaya mereka pun dikuduskan oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Maka tidak heran panggilan Tuhan ditujukan untuk semua orang. Semua orang dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Supaya dapat menjadi saluran berkat diri kita sendiri terlebih dahulu menjadi berkat. Maka orang yang percaya kepada Tuhan selalu tidak pernah takut. Para misionaris pergi berkeliling ke negeri-negeri yang tidak mereka kenal dan mereka tidak takut. Dan saya mau merangkum ini semua, mengajak Bapak Ibu semua melihat pada diri Bunda Maria dengan ungkapan Magnificat, Kidung Maria. Apa yang terjadi pada Maria yang menyanyikan Magnificat, Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yesus, ya, Yesus tinggal di dalam dirinya. Ya, orang yang percaya pada Yesus mengalami Yesus dan dia tinggal juga bersama dengan Yesus. Dan ini lebih kurang sama dengan Maria. Maria yang berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan dengan demikian sabda Allah menjadi daging di dalam Maria, di dalam rahimnya. Sewaktu Maria mengunjungi Elisabet berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Apa jawaban Maria?
Dia mengatakan, Magnificat anima mea Dominum. Jiwaku memuji Tuhan dan hatiku bersorak-sorai karena Allah penyelamatku. Maria mengucapkan kata-kata itu, boleh dikatakan dalam keadaan mengandung, maka Maria memuji Allah. Ya, jiwaku memuji Tuhan dan hatiku bersorak-sorai dalam Allah penyelamatku. Maria memuji Allah, memuliakan Allah di dalam Yesus, bersama dengan Yesus, dan melalui Yesus yang ada di dalam rahimnya. Inilah dia. Maka gereja berani mengatakan, Maria sebelum mengandung Yesus, dia mengandung Yesus, dia lebih dahulu disucikan. Maka Maria dikandung tanpa dosa asal. Nah inilah dia, disucikan. Dan Maria dengan mengandung Yesus dan melahirkan Yesus menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kalau begitu, Paulus mengatakan dengan sangat menarik di Roma bab 10 ayat 9 sampai dengan 10. Yaitu apa? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan inilah dia alasan kita untuk percaya. Kita percaya karena kita dikuduskan, dengan pengudusan kita mewartakan, dipanggil untuk mewartakan Kristus yang bangkit, dan semua orang yang mendengar pewartaan kita ikut diselamatkan. Amin. Terima kasih Romo Agus, luar biasa. Untuk firman yang diberikan siang ini saya merasa sangat diberkati dan diingatkan dan dikuatkan kembali bahwa kita semua yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, melalui pembaptisan kita dikuduskan. Kita dikuduskan dan kita kemudian dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan hendaknya kita juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Santo Paulus dan juga Abraham, yang juga dulu dipanggil oleh Tuhan, yang sebelumnya dikuduskan dulu oleh Tuhan, dan dipanggil untuk menjadi berkat. Dan kita sebagai anak-anak Bunda Maria juga, alangkah baiknya juga mengingat dan meneladani apa yang Bunda Maria sudah lakukan, sudah katakan, dan selalu imani bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, dan dia selalu setia dan menjadi bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Terima kasih banyak Romo Agus, saya merasa benar-benar ini sesuatu yang menguatkan dan mengingatkan juga apa tujuan saya sebagai seorang Katolik. Teman-teman yang merasa diberkati mungkin boleh melambaikan tangan dan mungkin memberikan tepuk tangan ya, walaupun tidak kedengaran tepuk tangan untuk Romo Agus. Terima kasih. Baik. Sekarang kita lari ke pertanyaan. Apakah teman-teman semua ada pertanyaan? Saya kalau lihat di chat ini belum ada pertanyaan. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan, silahkan unmute dan memberikan pertanyaan langsung kepada Romo Agus. Apakah ada teman-teman? Itu ada beberapa yang di chat room itu saya jawab dulu ya. Ada 2 yang kelihatannya sulit untuk dijawab, tapi saya coba menjawab ya. Oke, Romo, silakan Romo. Yang pertama, Paulus tidak pernah bertemu fisik dengan Yesus. Bagaimana ia bisa mengembangkan ajaran Kristen dengan begitu bagus? Ya, benar. Paulus tidak bertemu secara fisik. Dia mengalami Yesus dalam perjalanan dia ke Damsyik. Ya, lalu kemudian menjadi buta, lalu disembuhkan oleh Ananias. Nah, apa yang terjadi setelah dia sembuh? Jadi boleh melihat, dia rupanya pergi belajar di Antioquia.
Karena di sana ada jemaat perdana yang sangat solid, sangat kuat. Jadi kalau kita melihat seluruh misi Paulus, Paulus berangkat justru dari Antiokhia. Nah, disitulah istilah kami, selalu kami mengatakan apa? Iya, Paulus mengalami 3 tahun novisiat. Ya, sebelum dia di Antiokhia, dia 3 tahun bertapa ke tanah Arab katanya. Ya, selesai itu dia kemudian ke Antiokhia, bertemu dengan jemaat di sana, mendengar ajaran-ajaran yang diajarkan di Antiokhia, dan sesudah itu baru dia mewartakan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjadi saksi Kristus untuk saat ini? Nah, ini dia. Untuk menjawab ini, pertama-tama yang harus kita jawab, siap mati tidak untuk mewartakan Injil? Jangan-jangan ketemu FPI kita sudah lari tunggang-langgang. Ya, tapi baik. Bagaimana caranya? Ada 2 atau 3 cara yang paling mudah. Pertama-tama ingat ya, kita menjadi saksi Kristus, mewartakan Kristus yang bangkit. Tadi kan alasan kedua untuk percaya itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Apa itu menjadi berkat bagi orang lain? Ada banyak hal. Tadi di awal Bu Ilona ya yang menyebut ya. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ya. Apa dia? Dia masuk biara Karmel kontemplatif, dia tidak bisa keluar-keluar. Tetapi dia banyak berdoa untuk para misionaris. Dan dia diakui sebagai pelindung misionaris. Nah itu. Jadi dia lewat kehidupan kontemplasinya menjadi berkat bagi para misionaris. Itu satu. Yang kedua, apalagi mungkin kita bisa mendoakan teman-teman kita yang kita tidak tahu. Ya kan? Mengalami kesulitan, atau juga bahkan kita bisa menelpon teman-teman kita. Halo, apa kabar? Yang mungkin dulu tidak pernah kita pikirkan atau sudah lama tidak berjumpa. Yang ketiga, ya, mengajak mereka untuk ikut dalam pendalaman iman atau pendalaman Alkitab. Ya, ada banyak cara. Setidaknya, misalnya juga untuk orang-orang yang sakit kita datang mendampingi, menemani, tidak harus banyak berbicara. Ya, jadi bagaimana caranya kita untuk menjadi misionaris di zaman sekarang, menjadi saksi Kristus, itulah dia. Jadi kita tidak lagi berkoar-koar mengatakan, "Oh, kamu harus percaya, harus dibaptis." Tidak. Tapi dengan cara hidup kita, ingat, cara hidup kita adalah kita orang yang sudah dikuduskan. Ya, maka cara hidup kita menjadi saluran berkat. Dan itu menjadi misionaris. Baik, demikian. Romo, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah Romo perlu saya bacakan atau Romo mau baca sendiri atau bagaimana, Romo? Bisa dibacakan, baik. Boleh. Baik, saya bacakan ya, Romo ya. Ini sebelumnya ada pertanyaan yang tadi sudah dibaca. Selamat sore, Romo. Saya mau bertanya, apakah seorang yang sudah dibaptis ketika kecil, tetapi lalu berbuat dosa, bisa kembali dikuduskan oleh Tuhan? Lalu pertanyaan kedua, apakah memilih tanggal dan jam pernikahan adalah dosa? Saya selalu merasa saya belum dikaruniai anak. Hingga saat ini merupakan hukuman dari dosa-dosa saya. Iman saya kadang jadi goyah oleh karena ini. Bagaimana, Romo? Baik. Inilah dia gereja kita yang luar biasa. Ingat, gereja kita itu adalah tubuh Kristus. Maka Kristus selalu melindungi, menjaga gereja. Salah satunya adalah dengan cara mengaruniakan kepada gereja sakramen tobat. Maka kalau kita dibaptis sejak kecil, lalu kita bolak-balik buat dosa, ya sudah, datang saja ke sakramen tobat, ya, minta penghapusan dosa. Selesai. Ada sih orang yang pernah bertanya kepada saya, orang non-Katolik, dia katakan, enak saja di gereja Katolik, dosa sedikit, datang mengaku dosa, dosanya dihapus. Kok gampang? Kok enak sekali?
Lah, saya jawab sederhana, lah ya memang enaknya jadi Katolik justru begitu. Ya, justru itu menggambarkan Tuhan yang begitu baik. Kamu buat dosa, datang mengaku dosa, diampuni dosamu, selesai. Nah, itulah dia. Jadi enak menjadi Katolik, memang enak. Itu dia. Ya. Nah, lalu yang kedua, berhubungan dengan itu, bagaimana bisa kembali dikuduskan? Bisa. Ya, selalu dengan doa. Ya. Jadi pertama dikuduskan kembali lewat sakramen tobat, 2 lewat doa, 3 lewat amal kasih. Singkat kata, siapa sih di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Jangankan yang lain, saya juga masih bisa berbuat dosa. Misalnya, ya gosip tentang Romo A, tentang Suster B, tentang Bruder atau Frater C, gosip bahkan jelek-jelekin uskup lagi kan. Nah, itulah dia. Jadi kami pun masih bisa kadang-kadang jengkel dengan uskup ini. Aduh, uskup ini kalau bisa saya cekik saja misalnya. Ya, tapi kan nggak berani. Tapi kan pembicara dengan sesama romo atau apa kan bisa saja terlontar. Nah, ya itu. Jadi tidak seorang pun bisa bersih 100%. Tapi jangan lupa, disucikan, dikuduskan. Itu adalah karunia, bukan kekuatan dan usaha saya. Ya. Nah, yang kedua tentang yaitu saya sebut saja memilih hari baik, hari tidak baik. Apakah itu dosa? Begini, bukan soal dosanya lagi. Ya. Mengapa orang memilih hari baik, tanggal baik, jam ini, jam itu? Karena orang takut. Takut apa? Takut bahwa dengan ini bertentangan atau menjadi malapetaka bagi kegiatan yang mau dijalani. Entah itu perkawinan, entah itu pindah rumah, entah apapun. Ya, ada ketakutan. Singkatnya, takut dengan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Karena apa? Kalau bukan dari Tuhan, mendatangkan bencana. Nah, kita orang Katolik bagaimana? Ingat misalnya, perkawinan. Apalagi kalau perkawinan itu perkawinan Katolik yang diberkati. Tuhan Yesus sendiri yang datang memberkati. Masa sih Tuhan Yesus kalah dengan kekuatan alam atau kekuatan roh-roh? Ya kan? Apalagi kalau perkawinan itu dirayakan dalam misa, di mana Yesus mencurahkan darahnya ya untuk menghapus dosa-dosa kita. Masa sih kekuatan ini semua lebih hebat dari dan lebih tinggi dari Yesus? Maka ini saya tidak katakan soal dosa atau tidak, tetapi cara berpikir yang keliru. Karena kita menempatkan kuasa Tuhan di bawah kuasa dari roh atau dengan kuasa kekuatan alam. Yang ketiga, belum dikaruniai anak, ini bukan hukuman. Ya, tapi inilah proses kita dimurnikan. Ya, bisa saja karena kesehatan yang tidak baik. Kadang kita menginginkan, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi kalau memang Tuhan ini. Saya memberi contoh yang paling jelas. Mama saya bercerita, kami 5 bersaudara, laki-laki semua. Mama saya ingin punya anak perempuan. Ya, selalu berdoa. Mama saya rajin rosario. Ya. Minta Bunda Maria supaya anak yang terakhir, karena ini mama sedang hamil, anak yang terakhir perempuan. Gitu. Lalu suatu hari, mama mendapat mimpi, nenek yang sudah meninggal datang, menggendong seorang anak putri. Nenek itu mengatakan, kamu ingin anak perempuan? Oke, silahkan, ini anaknya. Tapi, sebelum kamu terima, syaratnya ada. Kalau anakmu nanti putri, maka dia tidak akan tinggal lama bersama dengan kamu. Ya singkat kata, mungkin ya hanya ya anak ya usia masih muda sudah meninggal. Mama saya terbangun ya, lalu tidak jadi lagi minta anak putri. Jadi akibatnya 5 laki, itu saja. Ya, maksud saya gini, saya mau mengatakan ini kan mimpi dari mama dan mama bercerita. Kerinduan kita ada, banyak, dan ya kita boleh minta apapun pada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Nah, apakah lalu ada solusi untuk itu?
Pertama-tama, coba periksa kesehatan. Kedua, lihat apakah terlalu banyak pekerjaan, stres, capek, dan sebagainya. Kalau ini semua tidak ada masalah, mungkin Tuhan mempunyai rencana lain. Ya, jadi bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Ya. Baik, terima kasih Romo. Jadi sebenarnya jadi Katolik tuh enak ya Romo ya. Mau enak sekali. Saya bangga banget ya jadi orang Katolik. Romo, ini tadi ada satu pertanyaan dari Cindy yang saya kelewatan. Romo, bagaimana bila ada orang yang percaya karena banyaknya mujizat yang dilakukan Yesus? Tetapi sekarang ini kan mujizat jarang terjadi. Jarang ditemukan kembali maksud saya. Jarang ditemukan kembali. Apakah ini artinya percaya untuk alasan yang salah? Silakan, Mo. Maksudnya apa? Percaya untuk alasan yang salah. Barangkali Cindy boleh clarify. Ya, sorry Romo kurang jelas ya pertanyaannya ya. Iya. Oke, maksudnya gini, selama ini kan kalau kita baca Bible kan Yesus itu penuh dengan kuasa ya. Bisa mengusir roh jahat, bisa mengubah air menjadi anggur, terus berlipat ganda roti gitu loh. Dan jadinya kan banyak yang menjadikan orang percaya karena Jesus the super power, ya kan gitu. Nah, jadi kalau umpamanya sekarang ini, nah orang percaya karena alasan gitu, tapi sekarang ini kan kalau kita minta sesuatu gitu umpamanya nih gitu loh, untuk problem atau untuk karir, ingin mendapatkan proyek tersebut lah gitu loh. Tapi kan kita juga percaya bahwa kita kan mau mendapatkan itu karena kita mau memberkati orang. Tapi kan ternyata kan tidak terjadi. Berarti kan istilahnya kan berbeda ekspektasinya, jadi seperti itu gitu loh. Dan apakah ini jadinya alasan percaya Yesus yang salah begitu? Nah, inilah dia yang membedakan. Paulus dia kan mengatakan dari Paulus hamba Yesus Kristus. Jadi kerap kali kalau kita percaya itu bukan kita percaya. Ya, Paulus mengatakan dia percaya dan dia submit, ya. Dia berserah kepada Yesus, maka dia mau menjadi hamba. Kerap kali orang bukan percaya, orang kerap kali bersikap dalam bahasa Latin disebut do ut des. Saya memberi supaya kamu memberi. Jadi banyak orang misalnya ya praktek-praktek kepercayaan tradisional, oh saya buat syarat ini, sesajen ini, ya persembahan ini, itu. Supaya entah dewa atau siapapun yang saya sembayangi, dia senang. Nah kalau dia senang, apa? Dia mengabulkan yang saya mau. Jadi sebenarnya itu terjadi jual beli antara manusia dengan dewa-dewa. Itu satu. Atau kedua, justru Tuhan yang kita jadikan sebagai hamba kita. Tuhan, saya mau percaya karena ini. Dan Tuhan, Engkau harus mengabulkan saya. Kalau tidak, saya tidak mau percaya lagi. Loh, ini yang dia yang menjadi Tuhan atau kita yang menjadi Tuhan? Nah, kecenderungan manusia banyak seperti itu. Manusia ingin supaya Tuhan yang mendengarkan permintaannya. Dan kalau Tuhannya tidak mengabulkan permintaannya, kamu bukan Tuhan yang maha kuasa. Untuk apa saya percaya? Loh, jadi yang menjadi Tuhan itu saya atau dia? Ya. Nah, Paulus menempatkan dirinya sebagai hamba dalam artian saya ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut saya. Saya ikut maunya Tuhan. Maka seperti kalau kita ingat kisahnya Petrus dengan Quo Vadis, Petrus kan dia di kota Roma. Lalu suatu hari karena ada bahaya besar mengancam, dia meninggalkan kota Roma. Tetapi begitu sampai di pinggir kota Roma, dia bertemu dengan Yesus. Dia bertanya, Tuhan engkau mau kemana? Saya mau kembali ke kota Roma untuk disalibkan kembali. Nah, Petrus menjadi sadar, lalu kemudian dia tidak jadi meninggalkan kota Roma, dia kembali ke kota Roma. Jadi dengan kata lain,
kerap kali kita mau menjadi tuan atas Tuhan kita. Kita mau Tuhan yang mendengarkan tuntutan kita, dan kalau dia tidak mau, kita mengatakan, kamu bukan Tuhan. Saya mau mencari yang lain. Itu dia. Ya. Oke, terima kasih Romo. Lalu pertanyaan selanjutnya. Tadi Romo bilang bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, dan Yesus mempercayakan orang-orang di sekelilingnya untuk memperkenalkan ajaran Yesus. Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah terpencil yang bahkan mungkin tidak terjangkau oleh orang, dan mereka sampai akhir hayat tidak mendapatkan kesempatan untuk tahu soal Yesus sama sekali? Artinya mereka bisa diselamatkan atau enggak ya Romo ya? Baik. Jadi singkat kata justru itu dia. Jadi gereja dalam dokumen konsili juga mengatakan ada banyak orang yang tidak mengenal Yesus bukan karena kesalahan mereka. Nah, apakah lalu mereka tidak diselamatkan? Ya kan? Jadi sebut saja saya tahu beberapa teman yang lain, ya mereka orang-orang Muslim. Begitu mereka setelah ya ini mereka katakan, loh kami kok tidak pernah mendengar seperti ini di lingkungan kami, ya kami tidak pernah mendengar tentang Yesus yang seperti itu. Jadi bukan kesalahan mereka. Nah, itulah dia yang menjadi tugas kita gereja untuk memperkenalkan siapa Yesus sesungguhnya. Tetapi siapa Yesus sesungguhnya bisa diperkenalkan kalau kita sendiri tidak hidup sebagai orang yang sudah dikuduskan. Contoh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, dia sewaktu di Afrika Selatan, dia mengatakan apa? Saya ke gereja, ya melihat dan mendengar khotbah, ya membaca Alkitab, dan saya melihat Yesus ini luar biasa ajarannya. Tetapi prakteknya orang-orang Afrika, orang-orang kulit putih di Afrika Selatan tidak menjalankan ajaran Yesus. Bagaimana saya mau percaya pada Yesus? Nah, jadi pertanyaannya, apakah mereka juga diselamatkan? Saya pribadi, ini bukan ajaran gereja ya, saya pribadi percaya Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa semua manusia. Maka mereka pun ikut ditebus oleh Yesus. Dan kalau mereka bukan karena kesalahannya tidak mengenal Yesus, ya itu saya kira Tuhan Yesus pasti mempunyai pertimbangannya sendiri. Ya. Lalu yang terakhir adalah kalau dikatakan mereka tidak sampai mengenal atau tidak mempunyai kesempatan mengenal ajaran Yesus, semoga makin lama makin tidak. Handphone kan sudah kemana-mana kan. Jadi orang Papua pun pakai kotek tapi bisa memakai handphone. Ya, jadi semoga yang mereka yang penting adalah semoga yang mereka dengarkan tentang Yesus tidak salah. Jadi bukan Yesus yang dipelintir oleh orang-orang yang menyesatkan ajaran-ajaran Kristus sendiri. Itu dia. Jadi Tuhan pasti akan mempunyai rahmatnya sendiri bagi mereka. Amin. Terima kasih Romo. Lalu sepertinya ini pertanyaan yang terakhir Romo. Bagaimana menyikapi orang Katolik yang memanfaatkan sakramen pertobatan untuk melakukan perbuatan tidak baik secara berulang? Itu nakalan namanya. Sering itu Romo. Baik, begini. Masih ingat rumusan doa tobat? Ya. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal. Bagaimana ya? Kok saya jadi lupa ya? Atas dosa-dosaku. Atas dosa-dosaku, sebab patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina engkau, yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku. Nah ini yang penting. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi kalau ada orang yang begitu,
ya, itu dosanya tambah besar, ya. Tapi ya misalnya jadi gini, harus dibedakan orang yang memanfaatkan dosa sakramen tobat untuk mengulangi dosa dengan orang yang sebenarnya ini kelemahannya. Dia tidak mampu keluar dari kelemahannya sehingga dosanya terulang-ulang. Misalnya, contoh Paus Yohanes 23. Setiap kali retret, dulu sebagai kardinal, kemudian jadi paus, ya, sebagai uskup, kardinal, paus, dia selalu membuat niat. Karena kan orang retret, di akhir retret selalu membuat niat pribadi. Niatnya dari tahun ke tahun sama. Yaitu apa? Supaya bisa bangun lebih pagi. Artinya, itu kelemahan dia. Nah, kalau kelemahan bukan menyalahgunakan sakramen tobat. Ya, tetapi dengan kelemahan ini ya dia ya tidak bisa. Misalnya gini, contoh yang bukan kelemahan. Orang yang suka memaki-maki orang. Itu bukan kelemahan, itu kebiasaan. Ya, maka tutup mulut. Kalau orang yang kelemahannya misalnya bagaimana ya mengatakan kelemahan itu ya? Misalnya gini. Orang ini suka sungkanan dengan orang lain. Ya, misalnya dia ya kalau disuruh ini suruh itu dia sebenarnya tidak mau, tapi dia tidak bisa menolak. Nah, itu kelemahan. Ya, jadi kalau dia misalnya, ya kamu ke sana coba, nanti ini itu. Ya disuruh temannya, ya karena dia lemah tidak bisa menolak, dia melakukan itu dan mungkin perbuatan itu bisa digolongkan sebagai dosa. Ya itu karena kelemahan, ya Tuhan pasti mengampuni. Ya, jadi singkat kata, tidak ada akal bulus, tidak ada maksud menyalahgunakan sakramen tobat. Kalau itu ada, berarti dosanya bertambah besar. Itu dia. Baik, Romo. Kalau yang berulang-ulang melakukan dosa yang sama itu dablek ya, Romo ya. Iya itu. Yang penting penguasaan diri kali ya, Romo ya. Dan Benar. jangan asbun ya. Asbun dalam doa, tapi pelaksanaannya nggak ada gitu ya. Dosanya tambah besar lagi ya, Romo. Selalu ingat, dia sudah dikuduskan. Nah, itu dia. Amin. Oke, baik. Terima kasih Romo Agus, luar biasa. Dan sekarang akan kita lanjutkan dengan persembahan yang akan diambil alih oleh tim pujian. Silakan tim pujian. Tadi Romo sempat bilang PA kita udah seperti kerasulan. Puji syukur selama 12 tahun kita berdiri, kita juga berbuat amal kasih sedikit demi sedikit. Dari tahun ke tahun kami melakukan beberapa proyek yang mungkin baru join Zoom hari ini. Saya akan cerita sedikit bahwa dulu dari kita pertama berdiri ada beberapa proyek yang telah kita garap, seperti kita membangun sekolah di sekolah Santo Gabriel di pendalaman Loro Tolus. Terus dengan Pak Dodi juga sering membagi nasi box. Terus waktu corona ini kami berkesempatan mengirimkan APD, masker ke berbagai macam daerah. Nah, untuk di dalam kota sendiri ini kita ada satu komunitas untuk para buruh NTT, juga untuk beberapa kota yang terkena PHK. Kami membantu untuk mendonasikan yang secara rutin adalah beras. Sebagai salah satu bentuk kasih dari kami, bahwa kami dapat bersyukur untuk sesama kami. Jika berkenan nanti akan diberikan nomor rekening. Sebagai ungkapan syukur dari kita lantungan sebuah lagu. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan, mengizinkan kami menjadi muridnya dan menjadi seorang orang yang kudus, terpisahkan daripada yang lain yang tidak mau dikuduskan dirinya. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
Bapak Ibu semua, kami PABT menerima doa-doa yang sekiranya beberapa teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin didoakan, silahkan mengirimkan intensi doanya kepada Catherine dan Evelyn yang nomor HP-nya tertera di layar. Dan teman-teman sekalian, untuk persembahan kasih, saya sangat mendorong teman-teman yang sudah merasa terberkati siang ini, silahkan memberikan yang terbaik. Bagilah yang terbaik buat menjadi berkat untuk yang memang perlu kita salurkan berkat. Pada kesempatan kali ini, persembahan kasih akan disalurkan kepada kongregasi murid-murid Tuhan, di mana nanti akan digunakan untuk karya pastoral. Atau kalau teman-teman tergerak untuk menyumbangkan atau memberikan persembahan kasihnya kepada PA Bunda Teresa, itu juga kami akan teruskan untuk karya-karya kami yang sudah kami lakukan dan akan kami tetap lanjutkan. Jadi silakan teman-teman tergerak untuk memberikan yang kemana, itu sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu untuk minggu depan, kita akan kumpul kembali di jam yang sama, hari Kamis. Kita akan kembali lagi bersama dengan Pater Robi Wawor untuk membahas janji-janji Yesus di dalam kitab suci bagian yang kedua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah datang di bagian pertama, silahkan kembali join lagi untuk bagian yang kedua. Dan yang waktu itu tidak sempat join, silahkan datang juga. Barangkali nanti akan diulas kembali oleh Pater apa yang sudah kita bahas waktu bagian pertama. Lalu ada tambahan, tadi ada titipan, pengumuman mengenai suatu acara yang diadakan oleh pendiri kongregasi murid-murid Tuhan berupa Triduum yang mulai dari hari ini, besok, dan lusa. Saya sendiri mohon maaf tidak punya slide untuk dibagi di screen yang bisa memberikan informasi lebih lanjut, tetapi teman-teman sekalian juga diundang. Mungkin kalau tidak keberatan, Romo Agus boleh bercerita sedikit mengenai acara Triduum ini. Romo, silakan. Ya, baik. Nanti saya kirim ke siapa ya? Ke Ibu Irin ya. Boleh Romo. Jadi begini, Paus Yohanes Paulus II menyebutkan dalam ensiklik Redemptoris Sacramentum bahwa penghormatan kepada sakramen Maha Kudus itu di banyak tempat makin meredup. Syukur belakangan ini di banyak PA dan PD sudah mulai ada adorasi, terutama yang dibuat oleh Romo Yohanes Sindrakusuma. Nah, di Malang ini Keuskupan Malang tidak mengembangkan adorasi sakramen Maha Kudus. Nah, karena itu kami mencoba juga mengajak umat di Keuskupan Malang untuk mengikuti adorasi ini. Dan adorasi ini nanti ditutup dengan prosesi sakramen Maha Kudus yang di Indonesia sudah hampir hilang. Ya, jadi Triduum itu adalah adorasi 3 hari berturut-turut yang mencapai puncaknya dengan membawa sakramen Maha Kudus berkeliling di komplek, ya. Nah, dengan demikian mungkin awal-awal COVID kita lihat ada banyak imam di luar negeri, terutama di Italia kan mereka membawa sakramen Maha Kudus, lalu memberkati jalanan-jalanan. Nah, tradisi prosesi sakramen Maha Kudus itu memang sudah menghilang dan itu yang kami mulai lagi di tempat kami. Sayang tahun ini sedikit, tapi sudah kami jalankan sekitar 7 tahun. Dan umat di Malang itu datang banyak sekali untuk mengikuti prosesi. Jadi kalau memang bisa ya mengikuti secara online, ya syukur kita bisa menghormati Yesus Kristus yang hadir mengunjungi setiap rumah dan hati kita. Dan kita memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus sendiri. Itu dia.
Oh, menarik Romo. Tapi itu nanti secara online ya Romo ya? Ya, yang ini secara online. Jam berapa Romo? Saya lupa persis, nanti saya kirimkan apanya. Boleh. Mudah-mudahan beberapa dari kita bisa mengikuti juga mulai hari ini ya Romo ya? Mulai hari ini, sore ini. Sore ini. Baik, mudah-mudahan bisa kita dapatkan informasi lebih lanjut sehingga Bapak Ibu ada yang tergerak untuk mengikuti. Mari kita kembali menghidupkan kembali apa yang dulu mungkin kebiasaan dari orang-orang Katolik untuk melakukan adorasi. Dan ini dalam bentuk prosesi ya, Romo Agus ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Romo. Kami tunggu layarnya. Terima kasih juga teman-teman sekalian untuk kehadirannya. Jangan leave dulu, kita akan tutup dengan suatu lagu penutup. Dan sebelumnya mari kita mohon doa penutup dari Romo Agus dan juga mohon tutup dengan berkatnya Romo, silakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu teristimewa atas Yesus Kristus, Putra-Mu yang menyelamatkan kami. Dialah yang membawa kami kepadamu kembali. Dialah yang memulihkan kembali citra kami yang rusak oleh dosa, oleh darah-Nya yang ditumpahkan di kayu salib. Bantulah kami untuk semakin percaya kepada-Nya. Bantulah kami untuk menjadi saluran berkat yang mewartakan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Allah Bapa kami, berkatilah saudara-saudari kami yang mengikuti PA ini. Juga untuk mereka yang pada hari ini tidak bisa mengikutinya. Bapa, kami percaya Engkau mengenal hati kami yang terdalam, mengetahui kerinduan kami. Semoga kami boleh dengan penuh semangat dan penuh keyakinan percaya akan keselamatan dari Putra-Mu dan mewartakannya kepada semua orang. Berkatilah mereka yang sakit, berkatilah juga mereka yang masih mencari rezeki mereka pada hari ini. Ya Bapa, kami percaya Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan kami, dan doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Semoga saudara dan keluarga saudara sekalian diberkati Allah yang kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Agus. Semoga sehat selalu dan acara Triduumnya lancar. Amin. Nanti kita ketemu kembali ya Romo. Terima kasih. Baik. Ya. Tuhan Mari. berkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.